Selamat pagi sahabat Ombudsman Bengkulu. Pagi hari ini kita bertemu dalam podcast Ombudsman Bengkulu dengan tagline katakan tidak untuk maladministrasi. Walaupun hari ini sudah agak meninggi, suasana juga mulai agak panas, tapi kita tetap dalam suasana semangat pagi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan tokoh di Provinsi Bengkulu ini. Beliau sudah sangat banyak tampil di media cetak, elektronik maupun media sosial, khususnya di Provinsi Bengkulu. Sosok yang tak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Herdy Puryanto, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ade. Apa kabar? Sehat, Ade? Sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, walaupun sering turun hujan, Pak, ya. Tetap jaga kesehatan. Saya izin Pak juga, Pak, bahwa tidak memakai masker karena alhamdulillah sudah vaksin sampai tahap ketiga ya, Pak, ya. Tahap ketiga. Ya. Bapak? Booster, ya sudah. Oh iya, Sudah sip. selesai juga. Baik, Pak. Saya ulangi lagi bahwa Bapak Herdy Puryanto ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu. Beliau sudah menjadi Kepala Perwakilan sejak tahun 2013, Pak. Betul. 2013 berarti sudah 2 periode ya, Pak, ya? Masuk periode kedua. Oh, masuk periode kedua. Tahunnya 7 menjelang ke 8. Wah, luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Karena tidak sembarangan orang yang bisa memimpin Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu, apalagi sampai di periode kedua. Pada hari ini, Pak, kita melakukan podcast ini, Pak, dengan tujuan bahwa ingin mensosialisasikan Ombudsman Bengkulu ini, Pak. Dikarenakan sekarang kan, Pak, zamannya zaman digital. Jadi masyarakat itu tidak hanya lihat di media elektronik, media cetak, tapi juga ada di media-media lain seperti YouTube dan lain-lain, Pak. Maka dari itu Ombudsman berinisiasi mengadakan podcast seperti ini, walaupun mungkin masih sangat sederhana, Pak, tapi kita akan terus melakukan peningkatan. Pada hari ini, Pak, yang menjadi tema yang kita angkat yaitu pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan barang, jasa, dan administratif kepada masyarakat. Berikutnya juga pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, kalau nggak salah ya, Pak, bahwa disebutkan di situ ada pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ini, Pak, mau bertanya sedikit, di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sejauh inilah menurut Bapak, bagaimana pelayanan dasar pada ruang lingkup Provinsi Bengkulu, Pak? Ya, terima kasih, Ade. Selamat pagi, sana Ombudsman, sahabat Ombudsman dimanapun berada yang bisa memantau ataupun menyaksikan kegiatan kami pada pagi hari ini. Betul, memang kita di Ombudsman sangat konsen untuk pelayanan-pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Iya, Pak. Sesuai dengan tingkatannya. Kalau di pemerintah pusat oleh Ombudsman Republik Indonesia Pusat, di masing-masing provinsi oleh Ombudsman Republik Perwakilan di masing-masing provinsi. Nah, kalau pelayanan-pelayanan dasar ini seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya cakupannya cukup luas. Artinya kalau kita lihat di PP 2 2018 itu ada pelayanan dasar bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, pekerjaan umum tata ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, terus ada ketentraman, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat, serta di bidang sosial. Nah, ini merupakan standar pelayanan minimal yang diamanatkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan, untuk bisa diaplikasikan secara minimal masyarakat sudah memperoleh itu. Oh, nah, begitu ya, Pak. Harapannya lebih dari yang minimal itu.
kita di Ombudsman melihat pelayanan-pelayanan itu dengan berbagai cara. Salah satu cara yang kita lihat adalah kita melakukan pemantauan, ya, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa, media sosial, seperti yang disampaikan tadi. Sekarang ini kan banyak sekali mekanisme penyampaian informasi berita, baik itu cetak, elektronik maupun melalui media-media sosial. Nah, kita selalu memantau itu. Di bagian pencegahan kita juga memantau itu, apa sih yang terjadi terkait pelayanan-pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah kepada pengguna layanannya itu masyarakat seluruh Bengkulu. Secara umum di Provinsi Bengkulu, secara khusus masing-masing kabupaten kota. Selain daripada itu juga, Ombudsman setiap tahun melakukan penilaian. Gitu. Penilaian terhadap keterpenuhan standar layanan yang disiapkan oleh penyelenggara layanan. Iya. Masing-masing pemerintah daerah menyiapkan standar layanan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, itu juga kita lihat karena ini program nasional setiap tahun. Memang minus tahun 2020 karena memang kondisi pandemik, itu setiap tahun dievaluasi, dan tahun 2022 juga akan dilaksanakan lagi penilaian terhadap ketersediaan standar layanan. Jadi kalau ditanya kenapa standar layanan yang dilihat, nah untuk memberikan pelayanan publik pasti harus ada acuan. Nah, kalau menurut Undang-Undang 25/2009 tentang layanan publik, acuan untuk memberikan pelayanan itu adalah standar. Maka semua penyelenggara layanan baik dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus menyusun standar. Nah, kita melihat ada nggak standar yang ditetapkan, yang sudah disusun, yang sudah diterapkan oleh penyelenggara layanan. Kalau sudah ada, sudah dilaksanakan, sudah ditetapkan, kita memberikan semacam pendapat atau penilaian berupa zonasi. Zona hijau yang sudah kita nilai berkepatuhan tinggi, zona kuning sedang, dan zona merah rendah. Dan penilaian ini kita tagline-nya itu kepatuhan. Gitu. Gitu Pak ya. Kenapa disebut kepatuhan? Karena di undang-undang ketersediaan standar itu wajib. Jadi kalau ada bahasa wajib nggak dilaksanakan berarti ya menyalahi Pak ya? Menyalahi, mengabaikan. Iya Pak. Itu. Nah, jadi kalau sudah disusun, sudah ditetapkan, sudah diterapkan, nah itu sudah kita nilai patuh. Iya. Suatu pemerintah daerah. Ada juga yang bertanya, wah ada penilaian Ombudsman sudah dinilai bagus, patuh, tapi layanan publiknya tetap masih ada juga bolong-bolongnya, masih ada juga hal yang tidak bagus. Nah, iya, seperti Pak, itu iya, ya. Pak. Itu ada mekanisme tersendiri untuk mengukurnya lagi. Oke. Idealnya standar layanan sudah ditetapkan, disusun, dilaksanakan. Iya. Pada akhirnya harus dievaluasi apakah sudah efektif berjalan atau tidak. Gitu. Nah, ini yang kita dorong juga, selain menyusun, menetapkan, menerapkan standar, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kementerian, lembaga sebagai penyelenggara layanan publik juga harus memperhatikan dua hal lagi, yaitu pengelolaan pengaduan. Jadi dibuka sebesar-besarnya pengguna layanan ini untuk bisa memberikan masukan. Iya. Apakah mengkritisi, ataukah memang memberikan apresiasi kepada penyelenggara layanan. Untuk itu dimaksimalkan pengelolaan pengaduannya, komplain gitu Pak. handlingnya. Iya. Dan untuk melihat apakah komplain handling sudah berjalan, standar sudah dijalankan, nah itu ada lagi mekanisme pengukuran melalui survei kepuasan masyarakat. Nah, Iya Pak. 3 poin ini yang selalu kita dorong. Yang pertama menyusun, menetapkan, menerapkan standar, terus mengaktifkan dan mengefektifkan pengelolaan pengaduan. Iya. Dan juga endingnya, akhirnya untuk mengevaluasi itu harus melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Dan ketiga poin tadi menurut undang-undang wajib dilaksanakan. Wajib Pak ya? Wajib dilaksanakan untuk melihat sejauh mana layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini yang terus kita dorong, sudah berjalan. Memang ada hal-hal yang masih belum maksimal, dan ini merupakan suatu yang mungkin menjadi tugas-tugas kita berikutnya. Harapannya pelayanan publik dasar, baikkah itu perizinan, baikkah itu
administrasi kependudukan, baik itu pendidikan, kesehatan, sosial, pemukiman. Nah, itu bisa dinikmati, diperoleh oleh masyarakat karena itu merupakan hak dan juga merupakan kewajiban negara untuk menyiapkan. Oh, begitu Pak. Secara singkat seperti itu. Oke. Pak, kalau tadi Bapak singgung tentang pengelolaan pengaduan ya Pak ya, sama dengan standar kepuasan masyarakat. Betul. Berarti penyelenggara layanan itu dinilai Pak ya oleh masyarakat Pak ya. Betul. Nanti ada terkesan bahwa penyelenggara layanan ini Pak, nggak mau saya buka itu seluas-luasnya, nanti saya dinilai jelek. Nanti dari Ombudsman nilai jelek. Apakah seperti itu Pak? Nah, banyak memang permasalahan-permasalahan yang mungkin ya sering kita temui juga, Iya, Pak. mungkin menjadi ada juga keengganan nggak Iya, seperti itu iya, ya di penyelenggara benar, ya. Pak. Lah kalau kami buka pintu Seluas-luasnya ya. pengaduan banyak, nanti Iya. akibat pengaduan banyak masuk ke kita dinilai jelek, Iya. memberikan Benar, pelayanan Pak. seperti itu. Nah, di Ombudsman dan saya kira di kementerian lembaga yang lain juga Siap, Pak. yang memang menjalankan mekanisme monitoring, evaluasi dan penilaian ya seperti di Kementerian Pan-RB, di BPK, di KPK. Pengelolaan pengaduan ini tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya pengaduan yang masuk ke sebuah institusi penyelenggara. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kalau ada penyelenggara layanan yang tidak ada komplainnya, ya komplain tidak ada masuk, pengaduan sedikit bahkan tidak ada. Jadi timbul pertanyaan, kenapa tidak ada, kenapa sedikit? Apakah mungkin mekanisme orang untuk mengadu tidak ada? Iya. Nah, di Ombudsman melihat indikator-indikatornya itu bukan dari banyak atau sedikitnya aduan. Jadi yang dilihat itu apakah penyelenggara layanan itu sudah menyiapkan mekanisme pengaduannya atau tidak. Ada sarananya Pak ya? Sarananya, Iya, mekanisme pengaduannya ada atau tidak, sarana pengaduannya Iya, ada iya, atau iya. tidak, mekanisme prosedurnya ada atau tidak, Iya. pengelola pengaduannya ada atau tidak, itu yang dilihat dulu. Jadi bukan dilihat banyak sedikitnya Iya. jumlah aduan yang masuk, Iya. karena tidak bisa dijustifikasi. Pengaduan banyak itu layanannya tidak bagus, pengaduannya sedikit layanannya bagus. Nah, justru jumlah aduan itu yang banyak sedikit, walaupun sedikit ataupun banyak itu kewajibannya itu harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang menjadi konsennya di situ. Iya. Makanya kita melihat ketersediaan sarana pengaduan, mekanisme dan petugas yang mengelola pengaduan tersebut. Gitu, Pak. Jadi tidak dilihat banyak sedikitnya aduan. Dan ini juga dilaksanakan atau dijalankan juga oleh kementerian lembaga yang lain. Oh, gitu Pak ya. Tidak dilihat misalnya Kementerian Dalam Negeri dalam mengevaluasi pemerintah daerah, tidak juga dilihat banyak sedikitnya jumlah aduan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, sedikitnya aduan itu ditindaklanjuti atau tidak, banyaknya aduan itu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, seperti itu yang Pak. Responnya Pak ya. Jadi yang jadi fokus utama itu direspon, ditindaklanjuti. Jadi bukan banyak sedikitnya aduan. Kalau kita melihat secara umum ya, secara global ya, layanan publik itu tidak juga bisa dikategorikan sebuah penyelenggara layanan ataupun bahkan negara. Coba kita bandingkan dengan Australia saja. Iya Pak. Australia layanan publiknya saya yakin pasti lebih bagus daripada Indonesia. Iya. Tapi pengaduan pelayanan publiknya kalau dijumlahkan lebih tinggi daripada kita. Iya. Seperti itu. Jadi artinya tidak bisa menjadi justifikasi jumlah pengaduan yang masuk itu bisa langsung dinilai tidak bagus atau bagusnya sebuah penyelenggara layanan. Nah, justru kita di Ombudsman mendorong partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu. Pak. Masyarakat kita dorong betul supaya berpartisipasi. Yang pertama tujuannya adalah sebagai kontrol sosial untuk pemberi layanan tersebut, untuk bisa lebih baik memberikan layanan dari waktu ke waktu, karena merasa ada yang berpartisipasi untuk melihat kerja-kerja kita. Seperti itu. Yang kedua, masyarakat juga kita dorong untuk memberikan masukan dan apresiasi juga, karena tidak semua masyarakat itu juga mungkin menyampaikan komplain. Ada juga yang merasa dilayani dengan bagus, dilayani dengan cepat, serba
sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan standar yang ada. Mereka juga mungkin bisa menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara. Artinya partisipasi masyarakat ini tujuannya supaya masyarakat bisa menyampaikan hal-hal baik itu keluhan maupun apresiasi ke penyelenggara yang dimaksud. Kan tidak. Nah, kalau kita lihat fenomena, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya ke berbagai tempat, ke berbagai macam platform media sosial ataupun kepada teman-teman di media. Nah, seharusnya kita perlu menarik ke satu kesimpulan kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Nah, salah satu sebabnya kita tidak menyiapkan akses. Nah, penyelenggara layanan tidak menyiapkan akses untuk masyarakat bisa berpartisipasi, memberikan apakah itu komplain ataukah masukan ataupun kritik perbaikan. Seperti itu kira-kira. Oke. Menarik sekali ini sahabat Ombudsman, banyak tadi penyampaian hal-hal yang baru yang wajib kita ketahui. Tadi menarik saya dengar dari penyampaian Bapak Kepala Perwakilan Pak Erdi bahwa ingat suatu penyelenggaraan pelayanan tidak adanya pengaduan di sana bukan berarti itu baik ya Pak ya. Betul. Siapa tahu itu sarananya nggak ada. mau ngadu kemana? Akhirnya ngadunya ke media sosial, kemana-mana Pak ya. Suatu penyelenggara layanan juga banyak yang dilaporkan di sana bukan berarti itu jelek Pak ya. Betul. Apabila itu direspon dengan baik maka justru akan memberikan feedback yang baik Pak ya pada penyelenggara. Karena kan ada hal-hal yang tidak semua aduan itu ya memang setelah ditindaklanjuti memang kesalahan atau kekeliruan penyelenggara, tidak semua seperti itu. Iya Pak. Yang lebih banyak masalah miskomunikasi, seperti itu ya, penyampaian yang kurang tersampaikan dengan baik tata cara akses layanan, persyaratan layanan. Nah, ini yang menjadi problem yang kita lihat. Tidak serta-merta juga dominan memang salah betul yang dilakukan penyelenggara. Ada juga sisi-sisi yang mungkin sisi personal ataupun mekanisme penyampaian informasi saya lihat yang paling menonjol. Ya, kita pengguna layanan tidak berusaha untuk mencari informasi dengan mekanisme yang betul. Penyelenggara layanan juga tidak ataukah kapasitasnya ataupun kemampuannya itu tidak juga bisa menyediakan informasi yang memadai bagi penyelenggara layanan. Nah, ini menjadi PR tertentu ya, baik penyelenggara maupun pengguna layanan. Artinya standar layanan yang kita singgung di awal tadi paling tidak kalau itu ada bisa diakses visibilitasnya oleh pengguna layanan, dari situ akan nampak satu layanan itu persyaratannya apa saja, mekanisme untuk memperoleh layanan tersebut seperti apa, berbiaya atau tidak berbiaya ada juga bisa dilihat langsung, jangka waktunya seperti apa. Nah, ini yang kadang-kadang membuat pelayanan mungkin pengguna layanan merasa wah kok serba tertutup. Nah, seperti ini pas diminta informasi langsung mungkin petugas penyelenggaranya juga tidak bisa menyampaikan. Nah, ini yang menjadi kendala. Saya lihat seperti itu. Oke. Pak, tadi Bapak sampaikan menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tersebut bahwa pelayanan dasar itu banyak Pak ya, ada kesehatan, pendidikan, ada pekerjaan umum dan penataan ruang Pak ya. Di Ombudsman Bengkulu sendiri Pak, apa sih Pak isu yang menjadi atensi Ombudsman Pak? Kalau kita lihat statistik pengaduan ya, pelayanan dasar yang dikeluhkan masyarakat ini lebih banyak ke kesehatan, ke pendidikan. Nah, memang itu merupakan layanan-layanan dasar yang selalu diakses secara periodik. Iya Pak. Baik, kalau kesehatan mungkin ya kita tidak bisa mempetakan ini sehat terus ataukah mungkin tiba-tiba kita sakit ataukah seperti apa ya, apalagi di 2 tahun terakhir ini pandemi yang sudah sangat menurut saya sudah luar biasa mendera kita. Nah, di bidang pendidikan juga seperti itu. Pendidikan juga sesuai dengan kalender pendidikan, nah seperti itu kan, setiap tahun bergulir terus penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkat. Nah, dari kita lihat tadi dari 6 sektor layanan dasar, lebih banyak yang dikeluhkan ke kita itu ya di 2 sektor layanan dasar, pendidikan
kesehatan. Nah, itu yang banyak dikeluhkan masyarakat baik di kota maupun di kabupaten. Dan ada juga trennya juga sebenarnya. Apa itu Pak? Kalau trennya itu, ya kalau untuk kesehatan mungkin seperti yang tadi kita tidak bisa memprediksi. Apalagi semakin kemarin ada, kalau kita lihat grafik pandemik yang mungkin saat grafik pandemiknya tinggi, keluhan akses kesehatan lebih tinggi. Nah kalau di pendidikan biasanya di saat-saat penerimaan peserta didik baru. Nah itu kan Pak, intensif pengguna layanan menyampaikan aduan ke kita. Nah, untuk itu antisipasi itu kita biasanya secara periodik setiap tahun membuka posko pengaduan PPDB seperti itu untuk memfokuskan aduan-aduan yang masuk kepada kita terkait penyelenggaraan pendidikan penerimaan peserta didik baru. Juga mungkin setelah di awal kalender pendidikan, di akhir kalender pendidikan biasanya seperti itu. Gitu, Pak, ya? Saat akan ujian, saat pengambilan ijazah Pak ya. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu yang paling banyak dikeluh. Kalau terkait tadi Bapak bilang penyelenggaraan ujian ya Pak ya pada pendidikan, itu apa lagi Pak? Apa secara khususnya konkretnya seperti apa? Biasanya case-nya Pak? Case-nya biasanya seperti ini ya. Keluhan peserta didik ini seperti itu melalui orang tua wali biasanya. Anak didiknya, anaknya atau peserta didik itu tidak bisa mengikuti misalnya apakah itu ujian seperti itu, ujian semester kah atau ujian akhir semester 1 atau semester 2 kah, karena disebabkan oleh belum dibayarnya semacam iuran kah atau pungutan kah seperti itu diwajibkan di pihak sekolah. Nah, ini yang banyak kita beberapa case yang kita kemarin terima seperti itu dan menurut aturan yang ada, nah seperti itu ya. Iya Pak. Ada aturan PP 48 2008 tentang pendanaan sekolah. Iya Pak. Di situ jelas clear disebutkan kalau untuk pendidikan yang wajib belajar ya, kan ada kategorinya pendidikan wajib belajar yaitu sampai dengan tingkat menengah pertama. Nah, itu tidak diperbolehkan adanya pungutan apapun. Gitu Pak. Itu ya. Untuk tingkat yang belum wajib belajar, yang SMA, SMK itu masih dimungkinkan ada pungutan dengan mekanisme yang ketat. Nah, sesuai dengan PP itu salah satu pasal menyebutkan di hurufnya itu menyebutkan apabila satu sekolah itu melakukan pungutan tidak bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan akademik. Artinya seperti itu ya, tidak boleh beralasan melayani siswa ini belum bayar iuran atau SPP kah, apakah istilahnya seperti itu ya. Nggak boleh ujian. Mereka tidak boleh mengikuti ujian. Iya, itu nggak ada sangkut paut Pak ya. Tidak boleh, jelas di situ. Makanya kemarin kita menginisiasi ada semacam koordinasi bersama ya. Di bulan 11 kalau nggak salah. Dengan Dignas Provinsi. Nah, bersama dengan kita undang semua sebenarnya ke sekolah tingkat SMA, SMK di seluruh provinsi Bengkulu karena SMK dan SMK kan di bawah provinsi. Dikbud provinsi ya Pak ya. Karena kegiatan kita itu melalui Zoom meeting waktu itu karena memang tidak mungkin kan diadakan pertemuan. Kita memaparkan itu. Pak. Kita memaparkan aturan regulasinya dan kita memaparkan case-case yang banyak dikeluhkan masyarakat ke kita. Pak. Nah, responnya sangat positif, artinya seperti ini ya. Di akhir tahun, saya lupa tanggal apakah di akhir tahun dan di awal tahun ini, Gubernur mengeluarkan surat edaran ya, pelarangan pungutan. Saya kira itu suatu langkah maju dalam artian agar sekolah-sekolah ini benar-benar mematuhi aturan yang ada seperti itu. Walaupun dimungkinkan masih ada pungutan sesuai dengan regulasi yang ada, Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk melarang pungutan. Dan saya harap penyelenggara layanan bidang pendidikan yang mematuhi edaran itu. Nah, karena sejauh ini yang kita lihat pemenuhan bahasanya di PP 48 itu wajib. Apabila sekolah ingin melakukan pungutan itu wajib memenuhi
poin. Oh, ada poin-poinnya Pak ya? Kalau nggak salah mungkin ada 14 poin apa 12 poin yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan bidang pendidikan, dan sifat bahasanya wajib di situ. Berarti kan tidak ada pilihan ya. Iya Pak. Ya, kalau 14 poin 10 aja yang kita penuhi. Enggak seperti itu, atau 9 aja yang kita penuhi, karena bahasanya wajib, berarti semua poin yang ada di situ harus dipenuhi. Nah, supaya nanti sekolah ini fokus melaksanakan pendidikan pengajaran, jangan jadi permasalahan yang bisa membawa ke permasalahan hukum. Nah, seperti apa terkait pungutan-pungutan yang mungkin dikategorikan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada itulah indikasinya pungutan liar itu. Nah, ini yang selalu kita koordinasikan, kita dorong ke stakeholder terkait. Dalam hal ini kalau pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi ya, untuk memberikan semacam ini ya mungkin sosialisasi aturan-aturan yang ada supaya benar-benar dipatuhi dan bisa dilaksanakan agar proses pembelajaran dan pendidikan bisa berlangsung dengan baik. Nah, seperti itu. Wah, sahabat Ombudsman luar biasa sekali. Tadi kita dengar sendiri ya bahwa Ombudsman perwakilan Provinsi Bengkulu itu juga mengawasi banyak hal, termasuk yang dasar dalam bidang pendidikan. Dan tadi bahwa apapun permasalahan administrasi Pak ya, itu tidak boleh ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan akademik lah Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin sahabat Ombudsman baru juga dengar, oh, Ombudsman ngawasin nggak hal seperti ini. Ternyata Ombudsman ngawasin. Dan mungkin memang belum terpublish ke masyarakat bahwa Ombudsman ngawasi itu. Maka dari itu dengan podcastnya hari ini mungkin kita bisa mendapatkan bahwa banyak tadi hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, bahwa pentingnya standar pelayanan, pentingnya pengaduan ya Pak, pentingnya standar kepuasan masyarakat Pak ya. Pentingnya juga bahwa penyelenggara itu melakukannya sesuai dengan aturan yang ada ya Pak, dan yang pasti memberikan kepuasan pada masyarakat. Mungkin pada hari ini cukup sekian Pak. Podcast kita pada hari ini akan kita lanjutkan ke podcast berikutnya. Bagi sahabat-sahabat Ombudsman yang nanti mungkin ada kritik, saran atau apa, silakan sampaikan. Atau mungkin tema ke depan kayaknya ini nih, silakan komentar, dan jangan lupa like and subscribe channel kita. Nanti komentar aja, kalau bisa bahas tentang ini nih, kalau bisa tamunya ini nih, boleh silakan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Oke, kita tutup saja. Ombudsman Republik Indonesia, awasi, tegur, laporkan. Terima kasih.